belanja pegawai ya di tahun 2026. Yang pertama, berdasarkan mandatori dari pusat pastinya akan dibatasi. Akan tetapi memang kondisi hari ini di mana pemerintah pusat di tahun 2025 ini dan suratnya di tahun 2024 itu ada tes untuk P3K, sehingga otomatis jumlah pegawai di Kota Malang ini pasti melonjak dikarenakan ada ketambahan teman-teman dari P3K yang diterima oleh pemerintah Kota Malang sekitar 3.000 sekian, yang kemudian itu harus menjadi beban APBD untuk pembiayaannya untuk gajinya di tahun 2026. Berharap nanti pemerintah Kota Malang bisa lambat laun bisa menargetkan entah itu di 2027 seperti mandatori kemarin terkait efisiensi di 2025, mudah-mudahan di 2027 atau 2028 belanja pegawai kita itu bisa sesuai mandatori kurang lebih sekitar 30% lah. Nah, itu menjadi catatan. Kenapa? Agar belanja yang langsung berdampak terhadap masyarakat itu lebih besar anggarannya dan kemudian lebih besar juga dampaknya. Nah, itu menjadi salah satu catatan kami di Komisi A terkait belanja pegawai. Yang jelas, pengawasan Komisi A terhadap pegawai di pemerintah Kota Malang, kami memastikan hak-hak dari teman-teman pegawai itu harus terpenuhi, seperti gaji, seperti TPP, dan kemudian juga kami menginginkan performa pelayanan teman-teman ASN, terutama di sektor-sektor pelayanan yang itu langsung bersentuhan dan berhadapan dengan masyarakat, itu bisa memberi pelayanan yang sangat terbaik. Yang jelas kita dalam pengawasannya pasti kita akan bersama dengan Badan Kepegawaian dan kemudian OPD-OPD lainnya. Karena kenapa? Pada OPD-OPD pasti ada yang namanya indikator kinerja utama terkait pelayanannya. Kemudian juga ada target-target SPM-nya. Sehingga jika itu tidak terpenuhi, otomatis secara langsung bisa dikatakan bahwa performa teman-teman ASN dalam melakukan pelayanan kurang maksimal. Nah, itu akan menjadi sebuah bentuk catatan atau evaluasi yang kemudian akan menghasilkan rekomendasi untuk pemerintah Kota Malang. Tapi pada dasarnya perlu diingat bahwa semakin baik pelayanan yang dilakukan oleh teman-teman pemerintah Kota Malang terhadap masyarakat, maka akan juga berimbas terhadap hak-hak yang dicapai oleh teman-teman ASN di pemerintah Kota Malang. Linear semua. Yang jelas terkait besarnya belanja pegawai ASN dan kemudian apakah perlu dikurangi atau tidak, saya pikir yang penting semua ada peraturan perundang-undangannya, mulai dari proses penggajian, proses penerimaan TPP, yang penting semua sudah sesuai dengan aturan. Yang kedua, kami berharap apa yang sudah menjadi hak teman-teman pegawai itu juga kemudian linear dengan kewajiban yang sangat baik juga dilakukan oleh teman-teman pegawai. Otomatis kembali lagi terhadap pelayanan terhadap masyarakat, pengabdian terhadap masyarakat. Yang jelas kami juga tidak memikirkan kesejahteraan teman-teman pegawai, karena salah satu bentuk untuk menutup ruang-ruang korupsi, kolusi, dan nepotisme itu pastinya adalah kesejahteraan pegawai itu menjadi salah satu kunci. Jikalau pegawai tidak sejahtera, maka saya yakin secara teorinya akan berimbas terhadap pelayanan. Tapi jikalau hak yang sudah diterima untuk kesejahteraan pegawai itu bisa dipenuhi oleh legislatif ketika menganggarkan, ya kami berharap juga teman-teman pegawai bisa mengayomi memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Gitu. Terkait pelayanan publik di Kota Malang, yang jelas hari ini kami inginkan adalah memangkas meja birokrasi, sehingga masyarakat tidak perlu harus mengikuti panjangnya meja birokrasi. Dikarenakan di era-era hari ini sudah tidak perlu lagi
kemudian birokrasi yang sangat panjang. Bahkan kita menginginkan masyarakat itu bisa mengakses secara digital untuk mendapatkan pelayanan-pelayanan dari pemerintah, entah itu segi perizinan, administrasi kependudukan, layanan kesehatan maupun pendidikan. Dikarenakan kedepannya saya pikir bangsa ini, generasi bangsa ini sudah mengarah kepada arah digital semuanya. Sehingga pemerintah Kota Malang melalui ASN-nya sebagai yang melayani masyarakat, maka harus benar-benar memiliki kapasitas ilmu dan kemudian bisa memikirkan agar birokrasi itu tidak terlalu panjang. Seperti itu. Mungkin jelas pemerintah Kota Malang sudah memiliki beberapa aplikasi terkait pelaporan untuk layanan publik. Kami sendiri di DPRD juga membuka secara lebar-lebarnya apabila ada masyarakat yang merasa ketika mengakses pelayanan publik dirugikan atau dihambat oleh pemerintah Kota Malang, monggo disampaikan ke kami. Kami akan mengevaluasi dan kami akan menanyakan kepada OPD yang bersangkutan agar performa pelayanannya itu benar-benar baik dan kemudian bisa dirasakan dengan baik oleh masyarakat. Yang kedua, pasti kaitannya pelayanan terhadap masyarakat itu juga berimbas terhadap anggaran yang diterima OPD. Semakin baik layanan yang dilakukan OPD tersebut, maka semakin banyak kegiatan yang akan diterima oleh OPD, dan itu linear dengan anggarannya juga. Mungkin itu.